sudah kita berbuat yang baik, yang semestinya kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Saya dulu sering diajak ini Mas Wahyu ziarah ke makam wali. Hukumnya gimana kalau menurut sudut pandang Mas Wahyu secara pribadi? Boleh kita ziarah ke makam wali A, ke wali B, dan kebanyakan memang ke makam orang tua di Sekar, tapi lebih mementingkan ke wali itu. Tergantung lebih penting mana Mas Wahyu, ke makamnya wali sama ke makamnya orang tua? Ya jelas ke makam orang tua yang melahirkan saya. Iya kan? Iya, betul. Iku podo karo Gusti sing katon di alam dunia ini. Mas Wahyu. Ya, Mas Yahya. Ini ada pertanyaan dari dulur kita, Mas Wahyu, dulur Sinaurip. Dari Sinaurip ya? Iya, Mas Wahyu. Pertanyaannya tentang ini, Mas Wahyu. Bedanya nyekar ke danyang atau punden dengan nyekar ke makam orang tua apa sih, Mas Wahyu? Mungkin bisa dijelaskan, Mas Wahyu. Bedanya nyekar ke makam orang tua dengan nyekar ke punden. Ya. Kalau dari segi tempat, ya jelas beda ya. Nah, makam dengan danyang atau punden. Tapi kalau kita bicara tentang niat atau hakikatnya, ya tentunya sama ya. Cuman perbedaannya begini. Kalau kita ke punden atau ke danyang, ya kita nyekar. Itu kan sebagai perwujudan rasa syukur kita, bahwasanya kita mengingat tentang jasa daripada leluhur kita. Ya, jasa daripada leluhur kita. Siapa itu ya? Ya, danyang itu tadi atau punden atau orang yang pertama kali menciptakan cikal bakal di desa ini tadi, sehingga terbentuk sebuah desa. Kalau kita nggak mengenal itu kan salah. Kenapa? Nah, kita menempati desa ini atas dasar apa? Kok bisa ada desa ini yang bisa kita tempati ini? Kan tentunya atas dasar ada orang yang dulu menciptakan atau membentuk sebuah desa ini. Siapa itu? Ya leluhur. Makanya ketika kita datang ke sebuah punden atau sebuah danyang, ya tentunya sangat baik sekali gitu loh Mas Yaya. Berarti kita mengingat asal usul daripada desa yang sekarang ini kita tempati, yang bisa sampai seperti ini kan dulunya ada yang memperjuangkan gitu loh. Ya nggak boleh kan kita ini seperti kacang lupa kulitnya, ya istilahnya seperti itu. Kita lupa dengan asal usul, itu nggak boleh gitu loh. Nah, kalau ke makam orang tua, demi seperti apa penjabarannya? Ya tentunya hampir sama juga. Cuman kalau ke punden, mengingat tentang leluhur, ya, mengucap syukur kepada leluhur, berterima kasih ya kepada leluhur, kepada beliau-beliau yang dulu sudah berjuang sehingga terbentuklah desa ini, sehingga terciptalah desa ini, sehingga orang tua kita bisa bertempat di sini, sehingga kita pun juga bisa menikmati desa ini, bisa bertempat tinggal di sini. Nah, kalau ke makam orang tua itu lebih ke pribadi kita lagi, yang mana kalau nggak ada orang tua nggak ada kita. Asal usul kita sendiri ya Mas Wahyu. Betul sekali. Kalau tadi asal usul desa, makanya kita pergi ke danyang atau ke punden. Nah, kalau ke makam orang tua berarti ya asal usul kita. Mas Yahya ini ada karena siapa ya? Karena ada orang tua itu tadi. Kalau nggak ada orang tua nggak mungkin ada Mas Yahya. Nah, tapi ada orang tua, ada Mas Yahya. Kalau dulunya nggak ada leluhur di sini, apa bisa bertempat di desa ini? Ya mungkin desa ini belum ada. Mungkin desa ini masih sungai, mungkin desa ini masih pulau, mungkin desa ini masih hutan belantara dan lain sebagainya, gitu loh Mas Yahya. Makanya ya kalau kita bicara kepentingannya, dua-duanya penting, wajib kita untuk hal baik, kenapa enggak? Ya kita mengenal tentang danyang, tentang punden, kita merawat, bahkan kita datang untuk berziarah ke sana. Jadi enggak ada masalah buat saya. Nah, termasuk ke makam orang tua itu juga penting banget. Karena apa? Di situ banyak sekali Mas ya pelajaran yang bisa kita ambil ya. Mulai dari mulai dari
kita ziarah ke Punden atau ke Danyang. Dengan kita ziarah ke Punden atau Danyang kan kita jadi mengenal, tahu asal usulnya. Berarti kita jadi harus ikut nih kita sekarang sebagai orang yang menempati desa ini yang dulunya nggak ikut berjuang, istilahnya nggak ikut berkorban, ya sekarang wajib dengan rasa syukur kita itu tadi, kita menjaga desa kita melestarikan alam yang ada di desa kita merawat desa kita dengan baik, kita menjaga kerukunan antar masyarakatnya ini dengan baik. Itu kan bagian daripada kita merawat sebuah desa. Coba kalau di desanya ada masyarakatnya yang, mohon maaf, misalkan ada salah satu oknumnya yang berbuat yang negatif, sehingga sampai dikenal banyak orang di desa-desa luar, kira-kira tercemar nggak desanya? Pasti tercemar kan? Makanya ketika kita mampu menjaga itu, ya pasti desa kita akan senantiasa namanya tetap baik. Ya kalau desanya ini namanya tetap baik, ya secara otomatis ke masyarakatnya dampaknya kan baik juga. Itu kalau di tatanan pemerintahan kan kurang lebih seperti itu. Nah, demikian pula dengan ketika kita mampu menjaga, mampu merawat makam orang tua kita dengan kita sering datangi, ya kita berziarah ke sana, ya tentunya kita akan banyak belajar dari sana. Apa saja itu? Satu, yang sudah pasti kita akan mengingat bahwasanya kalau tidak ada orang tua kita, tidak akan pernah ada kita. Ya, itu asal usul kita. Ada Gusti Allah, ya, ngapunten ini. Ada kedua orang tua kita, barulah ada kita. Karena apa? Kalau nggak ada kedua orang tua kita, nggak akan pernah ada kita. Nah, dengan kita datang ke makom, berarti kita sudah ingat, oh iya ini loh asal usulku dari sini. Nah, dari situ kita bisa belajar, agak masuk lagi ke dalam. Tentang apa? Tentang bahwa kita yang dulunya adalah seorang anak, ya dibesarkan, dirawat oleh kedua orang tua kita. Ketika orang tua kita sudah meninggalkan kita, sekarang gantian kita yang akan menjadi orang tua. Dari siapa? Dari anak-anak kita. Nah, disitulah akan ada pelajaran yang sangat berharga sekali. Kita mampu mengingat, kita mampu mempelajari, kita mampu apa ya istilahnya, kita mampu mengulang kembali memori masa-masa ketika kita masih ada orang tua. Apa yang sudah kita lakukan terhadap orang tua kita? Karena orang tua kita sudah melakukan banyak hal terhadap kita sebagai seorang anak. Nah, tentunya kita juga banyak sekali belajar. Kalau orang tua kita sudah melakukan banyak hal terhadap kita, nah kita sudah melakukan apa semasa orang tua kita masih hidup? Iya kan? Sudahkah kita berbuat yang benar? Sudah kita berbuat yang baik, yang semestinya kita lakukan kepada kedua orang tua kita? Oh, dulu orang tuaku begini cara mendidik aku. Akhirnya sekarang kita terapkan terhadap anak kita. Oh, aku sekarang mengalami ini, dan yang dulu diajari orang tuaku sekarang tak ajarkan ke anak-anakku. Banyak sekali. Intinya penyadaran diri ya Mas Wahyu. Ya, kita jadi sadar diri. Bahwasanya kita ini tidak tiba-tiba nongol di batu, tidak tiba-tiba nongol di sungai. Enggak. Ya, ada perjuangan, ada pengorbanan di sana. Sama halnya dengan Punden dan Danyang itu tadi, gitu loh. Nah, cuman ini orang tua lebih ke pribadi kita. Kalau itu tadi kan menyangkut hajat hidup orang banyak bermasyarakat, kalau Punden atau Danyang, ya kan, di sebuah desa. Tapi kalau orang tua, ya lebih ke pribadi kita. Makanya banyak sekali pelajaran Mas Yaya. Tidak hanya asal kita ini mengikuti, oh aku ziarah, aku ke makam orang tuaku, nggak asal kita datang, enggak. Satu, kita merawat agar makamnya bersih, ya mungkin ada rumput-rumput liar di sana, sebagai bentuk apa? Bentuk rasa hormat, rasa syukur kita. Ya kita bisanya cuma dengan cara seperti itu, karena ya sudah meninggal, mau diapain? Ya, dengan cara kita memanjatkan doa sebisa kita sesuai dengan keyakinan kita. Nah, tapi ada
makna yang sangat luar biasa di dalamnya. Yaitu tadi yang sudah tak jelaskan itu tadi. Kita jadi mengenal, oh begini ya orang tua saya dulu. Kita ingat mulai dari awal, mulai dari kita masih bayi ya, sampai sekarang kita menggantikan posisi beliau, kita menjadi orang tua dari anak-anak kita. Ya, itu yang harus kita terapkan gitu loh. Makanya ya dua hal yang berbeda tapi sama-sama penting dan sama-sama punya makna yang nggak jauh beda gitu loh Mas Yaya. Mungkin kedepannya akan jadi lebih baik ya Mas Wahyu. Misal kita mendidik anak yang sebelumnya cara orang tua kita salah atau cara kita yang salah, ya bisa jadi introspeksi ya. Tentunya kita bisa belajar ya dari apa yang sudah baik yang pernah dilakukan oleh kedua orang tua kita, ya kita lanjutkan. Tapi kalaupun namanya juga, biarpun orang tua kan juga sama-sama manusia, tentunya juga pasti ada kekurangan dan kelebihannya, ada baik, ada buruknya. Ya, yang buruk nggak usah diambil, nggak usah kita terapkan di dalam kehidupan kita dengan anak-anak kita gitu loh. Jadi banyak sekali pelajaran yang terkandung di sana Mas Yaya. Yang intinya adalah selain kita mengucap syukur, kita mengenali bahwasanya itu adalah asal usul terciptanya kita. Saya dulu sering diajak ini Mas Wahyu ziarah ke makam wali Mas Wahyu. Mungkin hukumnya gimana kalau menurut sudut pandang Mas Wahyu secara pribadi Mas Wahyu? Ke makam ya, ziarah ke makam wali. Ya, kalau sampean tanya hukumnya, saya mungkin enggak mau komentari itu ya. Kembali lagi itu adalah kepercayaan dan keyakinan masing-masing setiap umat, setiap pribadi ya. Tapi kalau saya secara pribadi ya Mas Wahyu secara pribadi, apa ya bedanya kita pergi ke makam siapapun itu, termasuk ke makam wali dengan ke makam orang tua kita. Ya kalau memang kita ke keluarga kita, termasuk ke mbah buyut kita, ke kedua orang tua kita ya, kita prioritaskan dulu itu. Kalau kita sudah mampu melakukan terhadap lingkup yang ada di keluarga pribadi kita, selebihnya sambil berwisata, monggo-monggo saja. Boleh-boleh aja. Boleh. Kita ziarah ke makam wali A, ke wali B dan lain sebagainya ya, boleh saja. Tapi kebanyakan memang ke makam orang tua kan di Sekar, tapi lebih mementingkan ke wali itu. Tergantung pribadi sih ya Mas. Tergantung niat dan hakikatnya. Jadi tergantung tujuannya. Kalau saya, yang jelas kalau ke makam keluarga ya Mas, ya itu prioritas. Kalau sampai tanya secara pribadi, ini mohon maaf ya, saya juga jawabnya secara pribadi juga ya. Sampai tanya secara pribadi ke saya, lebih penting mana Mas Wahyu, ke makamnya wali sama ke makamnya orang tua? Ya jelas ke makam orang tua yang melahirkan saya. Iya kan? Iya, betul. Iku podo karo Gusti sing katon di alam dunia ini. Iya kan? Jadi saya nggak mungkin ada tanpa orang tua saya. Ngapain saya harus ke wali? Wali juga manusia sama dengan kita. Kalau bicara tentang kelebihan dan kekurangan, ya itu masing-masing. Sekali lagi, ya. Tapi apakah salah kalau kita ziarah ke makam wali? Tidak juga. Karena itu juga bagian daripada leluhur kita dulu. Itu bagian daripada tokoh-tokoh yang dulu memang juga memberikan kontribusi yang baik juga di negeri kita ini. Kan begitu. Jadi, tidak salah kita ziarah ke makamnya wali, tidak salah. Bagus-bagus saja. Nah, tapi alangkah bagusnya, alangkah baiknya kalau kita tahu nih mana yang prioritas, mana yang lebih kita dulukan. Ya, jangan dihubung-hubungkan lah. Kan saya sering dengar dihubung-hubungkan dengan tentang inilah apa yang kita minta bisa tercapai, ya, bisa dikabulkan. Saya sudah pernah, mungkin teman-teman bisa tonton video kita yang di awal, yaitu tentang doa, yang mana doa itu murni hanya urusan kita dengan Sang Pencipta, dengan Yang Maha Kuasa, ya. Gusti Allah itu ada di dalam pribadi kita. Jadi mau berdoa dengan bahasa apapun, ya, berdoa dimanapun, kapanpun, itu tidaklah penting. Karena yang terpenting kita tahu
makna daripada doa tersebut. Ya, dengan cara apa? Dengan cara iman kita ini yang harus sampai kepada Yang Maha Kuasa. Kalau enggak, percuma. Makanya Tuhan, Gusti Allah itu tidak membutuhkan bahasamu, tidak membutuhkan bajumu, tidak membutuhkan kata-katamu yang bagus, yang indah, yang baik. Enggak. Tidak kayak lagu ya, yang harus ditata sedemikian rupa supaya menarik. Enggak. Doa itu hanya butuh iman. Berarti boleh-boleh aja ya Mas Wahyu ke makam-makam wali ya Mas Boleh, Wahyu. boleh. Tapi kita harus tahu mana yang harus didahulukan Oh iya, di betul sekali. prioritas. Ya sekali lagi jangan ikut-ikutan, hanya sekedar ikut-ikutan. Ayo ziarah sana-sana. Boleh-boleh saja, baik-baik saja, benar, ya enggak salah. Wong itu semua yang kita lakukan dengan niat dan tujuan baik itu kan baik ya. Iya kan? Enggak ada yang salah kan. Nah, tapi ketika kita ini loh makamnya orang tua, makamnya mbah buyut kita, makamnya saudara kita, keluarga kita biarkan, enggak pernah kita rawat, enggak pernah kita jenguk, tapi kita sudah mementingkan ke tempat-tempat yang lain. Ini kan jadi, kalau menurut saya jadi kurang bagus lah. Jadi lebih baik ya prioritas dulu lah, mana yang harus didahulukan, itu Mas saya. Oke, Mas Wahyu, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk dulur-dulur semua. Nah, intinya nyekar ke danyang ataupun dengan ke orang tua itu sama saja ya Mas Wahyu. Nah, intinya mengenang asal-usul desa dan asal-usul kita sendiri sebagai manusia Mas Wahyu. Betul Mas saya. Nah, oke, mungkin sudah cukup pembahasannya Mas Wahyu. Oke. Kasih salam apa enggak ini Mas Wahyu? Ya wajib. Ya, Oke. sehat terus. Oke Mas Wahyu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.